Halo semua, perkenalkan nama aku Ica Pona Simbolon dari Universitas Pelita Harapan dengan NIM 0109122014. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi polimerase chain reaction atau PCR. Materi yang akan dibahas di sini adalah apa itu PCR, komponen PCR, alat PCR, tahapan yang terjadi dalam alat PCR, dokumentasi hasil PCR, jenis-jenis PCR, cara pemakaian alat PCR secara umum dan aplikasinya, cara perawatan alat PCR. Yang akan dibahas pertama adalah pengertian PCR atau polymerase chain reaction adalah suatu metode enzimatis untuk amplifikasi DNA dengan cara in vitro. PCR mengamplifikasi atau memperbanyak DNA, membuat banyak salinan dari beberapa salinan DNA, dapat menyalin panjang DNA yang berbeda, tidak harus menyalin seluruh panjang molekul DNA. 1 gen, 2 beberapa gen, 3 banyak gen. Proses pembuatan yang meniru replikasi DNA alami. Perbedaan in vitro dan in vivo adalah, kalau in vitro dilakukan di lingkungan yang terkontrol, seperti tabung reaksi atau cawan Petri. Sedangkan in vivo adalah proses prosedur medis atau percobaan yang mengembangbiakkan makhluk hidup di dalam tubuh makhluk hidup, seperti manusia, hewan laboratorium, atau tumbuhan. Selanjutnya ada komponen PCR. Pada proses PCR diperlukan beberapa komponen utama, yaitu DNA cetakan, yaitu fragmen DNA yang akan dilipat gandakan. DNA cetakan yang digunakan sebaiknya berkisar antara 105 sampai 106 molekul. Dua hal penting tentang cetakan adalah kemurnian dan kuantitas. B. Oligonukleotida primer, yaitu suatu sekuen oligonukleotida pendek 18-28 basa nukleotida yang digunakan untuk mengawali sintesis rantai DNA dan mempunyai kandungan G tambah C sebesar 50-60%. C. Deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP terdiri dari DATP, DCTP, DGTP, DTTP. DNTP mengikat ion magnesium 2+ sehingga dapat mengubah konsentrasi efektif ion. Ini yang diperlukan untuk reaksi polimerasi. D. Enzim DNA polimerase, yaitu enzim yang melakukan katalisis reaksi sintesis rantai DNA. Enzim ini diperoleh dari Eubacterium yang disebut Thermus aquaticus. Spesies ini diisolasi dari Taman Yellowstone pada tahun 1969. Enzim polimerase tahan terhadap pemanasan berulang-ulang yang akan membantu melepaskan ikatan primer yang tidak tepat dan meluruskan wilayah yang mempunyai struktur sekunder. Komponen pendukung lain adalah senyawa buffer. Larutan buffer PCR umumnya mengandung 10-50 mM tris HCl pada pH 8,3 sampai 8,8 dengan suhu 20 derajat Celcius, 50 mM KCl, 0,1% gelatin atau BSA, atau bisa disebut dengan bovine serum albumin, Twin 20 sebanyak 0,01%, atau dapat diganti dengan Triton X100 sebanyak 0,1%. Di samping itu, perlu ditambahkan 1,5 mM magnesium klorin 2. Alat PCR. Pada proses PCR menggunakan alat termosiklus, sebuah mesin yang memiliki kemampuan untuk memanaskan sekaligus mendinginkan tabung reaksi dan mengatur temperatur untuk tiap tahapan reaksi. Tahapan yang terjadi dalam alat PCR. Ada 3 tahapan penting dalam proses PCR yang selalu terulang dalam 30-40 siklus dan berlangsung dengan cepat, yaitu denaturasi, annealing, dan pemanjangan untai DNA. Tahapan yang terjadi dalam alat PCR. 1. Denaturasi. Di dalam proses PCR, denaturasi awal dilakukan sebelum enzim Taq polimerase ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Denaturasi DNA merupakan proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Ini biasanya berlangsung sekitar 3 menit untuk meyakinkan bahwa molekul DNA terdenaturasi menjadi DNA untai tunggal. Denaturasi yang tidak lengkap mengakibatkan DNA mengalami renaturasi atau membentuk DNA untai ganda lagi secara cepat, dan ini mengakibatkan gagalnya proses PCR. Adapun waktu denaturasi yang terlalu lama dapat mengurangi aktivitas enzim Taq polimerase. Aktivitas enzim tersebut mempunyai waktu paruh lebih dari 2 jam, 40 menit, 5 menit masing-masing pada suhu 92,5 derajat Celcius, 95 derajat Celcius, dan 97,5
derajat Celcius. 2. Annealing atau penempelan primer. Kriteria yang umum digunakan untuk merancang primer yang baik adalah bahwa primer sebaiknya berukuran 18-25 basa, mengandung 50-60% G tambah C, dan untuk kedua primer tersebut sebaiknya sama. Sekuens DNA dalam masing-masing primer itu sendiri juga sebaiknya tidak saling berkomplement, karena hal ini akan mengakibatkan terbentuknya struktur sekunder pada primer tersebut dan mengurangi efisiensi VCR. Waktu annealing yang biasa digunakan dalam VCR adalah 30-45 detik. Semakin panjang ukuran primer, semakin tinggi temperaturnya. Kisaran temperatur penempelan yang digunakan adalah antara 36 derajat Celcius sampai dengan 72 derajat Celcius. Namun, suhu yang biasa dilakukan itu adalah antara 50-60 derajat Celcius. 3. Pemanjangan primer atau extension. Selama tahap ini, tak polimerase memulai aktivitasnya memperpanjang DNA primer dari ujung 3. Kecepatan penyusunan nukleotida oleh enzim tersebut pada suhu 72 derajat Celcius diperkirakan 35-100 nukleotida per detik, bergantung pada buffer, pH, konsentrasi garam, dan molekul DNA target. Dengan demikian, untuk produk VCR, dengan panjang 2000 pasang basa, waktu 1 menit sudah lebih dari cukup untuk tahap perpanjangan primer ini. Biasanya, di akhir siklus VCR, waktu yang digunakan untuk tahap ini diperpanjang sampai 5 menit, sehingga seluruh produk VCR diharapkan terbentuk DNA untai ganda. Dokumentasi hasil VCR. VCR dapat diidentifikasi melalui ukurannya dengan menggunakan elektroforesis gel agarosa, seperti terdapat pada gambar. Jenis-jenis VCR. Teknik VCR dapat dimodifikasi ke dalam beberapa jenis, diantaranya VCR FLP, VCR RAPD, nested VCR, kuantitatif VCR, RT-VCR, dan inverse VCR. Cara pemakaian alat VCR secara umum. 1. Hubungkan colokan VCR mesin pada stop kontak. 2. Tekan tombol on atau off di sisi belakang alat. 3. Mesin VCR ini memiliki layar sentuh. Untuk mengoperasikannya dapat menggunakan jari atau touchpen yang telah tersedia. 4. Untuk membuat program baru, sentuh file new program. 5. Ketik nama file enter. 6. Pada step, atur tahapan proses amplifikasi DNA sesuai dengan yang diinginkan, lalu tekan save. 7. Kemudian pilih tempat penyimpanan. 8. Close. 9. Buka penutup mesin VCR. 10. Masukkan tab VCR. 11. Tutup. 12. Kemudian jalankan program yang sudah disetting tadi dengan cara File, Edit, pilih file yang akan dijalankan, Run Start. 13. Setelah selesai, untuk mengakhiri program dilakukan dengan cara sentuh Stop Now Close. 14. Buka penutup mesin VCR, ambil tab VCR. 15. Cabut steker dari stop kontak. Aplikasinya yaitu 1. Deteksi penyakit akibat infeksi bakteri atau virus. 2. Paternity testing. 3. Studi forensik atau DNA fingerprinting. 4. Diagnosis penyakit genetik. 5. Analisis filogenetik. 6. Studi paleontologi. 7. Pengklonaan dan terapi gen. 8. Mutagenesis artifisial. 9. Proyek pemetaan genom. Cara perawatan alat VCR. 1. Perawatan harian. A. Membersihkan bagian luar alat, kecuali layar sentuh, menggunakan alkohol 70% dan tisu setiap selesai digunakan. B. Membersihkan layar sentuh menggunakan aqua destril dan tisu bebas serat setiap selesai digunakan. 2. Perawatan mingguan. A. Membersihkan reaction modul, kolong fins, block wells, menutup bagian luar dengan menggunakan tisu bebas serat yang lembab atau tidak boleh menuangkan cairan apapun ke dalam reaction modul. B. Membersihkan permukaan penutup bagian dalam atau inner lid menggunakan tisu bebas serat yang dibasahi aquades steril. 3. Perawatan bulanan atau sesuai kebutuhan. Membersihkan saringan udara atau air fans menggunakan kuas halus, tisu bebas serat yang lembab, atau vacuum cleaner. 4. Perawatan tahunan. Perawatan tahunan oleh teknisi. Kesimpulannya adalah VCR adalah teknologi canggih yang dapat mendeteksi DNA dengan cara amplifikasi DNA. 2. Hasil pemeriksaan VCR dapat membantu untuk menegakkan diagnose sepanjang pemeriksaan tersebut dikerjakan dengan cara yang benar dan sesuai dengan standar internasional. 3. Keunggulan VCR dikatakan sangat tinggi.
Hal ini didasarkan atas spesifitas, efisiensi, dan keakuratannya. Masalah yang berkenaan dengan VCR yaitu biaya VCR yang masih tergolong tinggi. Sekian dari saya, terima kasih.